Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustin dengan NIM 4121-080 dari kelas Filsafat Umum E jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tahun 2022. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Faturrahman ME. Berikut pengertian dari filsafat, yaitu filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, nilai, pengetahuan, akal, pikiran, dan bahasa. Sedangkan pengertian filsafat menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Immanuel Kant, mendefinisikan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal. Yang kedua, menurut Aristoteles, dia mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Kemudian, Plato mendefinisikan filsafat sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Kemudian, ada Ibnu Sina berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Kemudian, pengertian berpikir filosofis menurut KBBI yaitu cara berpikir tentang subjek seperti etika, pemikiran, keberadaan, waktu, makna, dan nilai dengan melibatkan daya tanggap, refleksi, alasan, dan reevaluasi. Yang kedua, sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Untuk sejarah pertumbuhan filsafat, filsafat muncul bersamaan dengan kemunculan manusia dalam sejarah. Manusia dapat bertanya sebab ia mempunyai akal budi. Ada peristiwa yang terjadi berulang setiap harinya, seperti pagi berganti siang, siang berganti senja, senja berganti malam, dan begitu pun seterusnya, sehingga peristiwa tersebut membuat manusia bertanya-tanya tentang kejadian hal tersebut. Filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 Masehi. Ada dua filsuf yang corak pemikirannya mewarnai filsafat sepanjang sejarah perkembangan, yaitu Heraklitus dan Parmenides. Pada zaman Yunani kuno, tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, ditandai oleh runtuhnya mite-mite terhadap gejala alam. Kemudian manusia mulai berpikir secara rasional. Periode ini disebut periode filsafat alam karena ditandai oleh munculnya para ahli pikir alam di mana arah pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Kemudian pada zaman pertengahan, tahun 6 Masehi sampai 16 Masehi, terbagi menjadi dua periode, yaitu periode skolastik Islam, skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islam pertama kali mengenalkan filsafat Aristoteles kepada orang-orang Barat. Namun, pada periode skolastik Kristen, perkembangan filsafat tidak berjalan karena pihak gereja membatasi para filsuf dalam berpikir dan diatur oleh doktrin-doktrin yang berdasarkan keyakinan. Kemudian zaman Renaissance pada tahun 14 Masehi sampai 16 Masehi merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Manusia berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas keyakinan gereja yang membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat. Selanjutnya, zaman modern pada tahun 17 Masehi sampai 20 Masehi merupakan zaman
merupakan zaman pencerahan karena yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan masa depan yang cerah berkat rasio mereka sendiri. Dan persoalan-persoalan filsafat menurut Immanuel Kant yaitu: 1. Apa yang dapat diketahui? Dijawab oleh metafisika yang termasuk salah satu cabang ilmu filsafat, dan mempelajari serta mendalami penyebab segala sesuatu sehingga hal tersebut menjadi ada. Yang kedua, apa yang boleh dikerjakan? Dijawab oleh etika yang merupakan cabang filsafat dan mempelajari nilai atau kualitas mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis benar, salah, baik, dan buruk. Persoalan yang ketiga, apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi yang merupakan ilmu tentang manusia. Kemudian persoalan yang keempat, sampai di mana harapan kita? Dijawab oleh agama yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama membuat orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, dan gaya hidup yang disukai. Kemudian, soal selanjutnya yaitu cabang-cabang dan metode filsafat. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 10 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan yang berpusat pada sesuatu yang ada. Yang kedua, logika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai penarikan kesimpulan tentang suatu hal. Yang ketiga, kritik ilmu merupakan teori yang membahas pembagian ilmu dalam sebuah ilmu. Yang keempat, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. Yang kelima, teologi metafisik merupakan cabang filsafat yang membicarakan adanya Tuhan. Yang keenam, antropologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang manusia. Yang ketujuh, kosmologi merupakan cabang filsafat yang membahas pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam. Yang kedelapan, etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. Yang kesembilan, estetika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keindahan dalam seni. Kemudian yang ke-10, sejarah filsafat merupakan cabang filsafat yang membahas suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Sejarah filsafat erat hubungannya dengan teori-teori pada filsafat. Kemudian untuk metode filsafat terdapat 10 yang digunakan sebagai pijakan dalam berfilsafat, yaitu yang pertama, metode kritis. Metode ini bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika atau interpretasi asas-asas metodologis yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Filosof yang menggunakan metode ini yaitu Plato dan Socrates. Yang kedua, metode intuitif. Metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Metode ini dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus. Yang ketiga, metode skolastik. Metode ini berkaitan erat dengan metode mengajar. Filosof yang mengembangkan metode ini yaitu Thomas Aquinas dan Aristoteles. Kemudian yang keempat, metode matematis. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisis geometris, dan aljabar. Serta metode ini menghindari kelemahannya. Filosof yang mengembangkan metode ini yaitu Descartes. Yang kelima, metode empiris eksperimental. Metode ini mencari kebenaran dengan cara melakukan eksperimen sehingga mampu membuktikannya secara empiris, yaitu terlihat nyata
tervalidasi oleh data, bukan asumsi atau spekulasi. Metode ini dikembangkan oleh David Hume. Yang keenam, metode transendental. Metode ini menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. Pelopor metode ini yaitu Immanuel Kant. Yang ketujuh, metode dialektis merupakan metode yang bertujuan mendapat hakikat yang lebih baik. Tokoh terkenal pada metode ini yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Yang kedelapan, metode fenomenologis. Metode ini melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya, seperti kepentingan, perasaan, atau tekanan sosial. Metode ini dipopulerkan oleh Edmund Husserl. Yang kesembilan, metode eksistensialisme merupakan metode filsafat yang melakukan analisa terhadap subjektivitas manusia terlebih dahulu. Tokoh pada metode ini yaitu Heidegger, Sartre, Jospus, Marcel, dan Marleau-Point. Kemudian metode analitika bahasa. Metode ini meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik. Tokoh dominan dalam metode ini yaitu Wittgenstein. Kemudian yang keempat, hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Filsafat menjadi landasan filosofis bagi proses keilmuan dan menjadi kerangka dasar bagi proses keilmuan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi syariah, maka hubungannya dengan filsafat yaitu filsafat menjadi dasar dari sebuah sistem ekonomi syariah yang akan dibangun. Jika sudah didasarkan pada filsafat, maka selanjutnya dapat ditentukan tujuan-tujuan ekonomi syariah yang ingin dicapai. Misalnya, kegiatan ekonomi, konsumsi, dan distribusi yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, soal yang terakhir, sebutkan nama-nama dan tahun tokoh-tokoh filosof serta jelaskan pemikirannya. Untuk jawabannya, yang pertama ada Marcus Tullius Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Pemikirannya, ia menyebutkan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan. Yang kedua, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pemikirannya, ia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu tentang asas-asas pertama dan ilmu yang menyelidiki peradaban dan ciri-ciri yang tergolong pada objek berdasarkan sifat alaminya sendiri. Yang ketiga ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Pemikirannya, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Yang keempat ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Pemikirannya, filsafat menurutnya suatu peninjauan dari yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Kemudian yang kelima ada Pythagoras pada tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi. Pythagoras merupakan orang yang pertama memperkenalkan istilah filosofia. Ia mendirikan aliran filsafat Pythagoreanisme yang mengemukakan bahwa bilangan merupakan dasar pokok dari sifat benda. Yang selanjutnya ada Thales pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, merupakan pendiri aliran filsafat alam semesta, yaitu suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya unsur-unsur dan kaidah-kaidahnya. Kemudian Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi, menurutnya kebenaran teologis yang diterima oleh kepercayaan melalui wahyu tidak dapat ditentang oleh suatu kebenaran filsafat
yang dicapai dengan akal manusia, karena kedua macam kebenaran itu mempunyai suatu sumber yang sama pada Tuhan. Selanjutnya, Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat. Kemudian, Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 Masehi. Ia mengemukakan bahwa benda angkasa bergerak mengikuti lintasan orbit, bukan lintasan sirkel. Kemudian Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1643 Masehi, ia berpendapat bahwa planet-planet tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Selanjutnya, Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 Masehi, ia berpendapat bahwa filsafat harus dipisahkan dari teologi karena teologi hanya dapat diketahui dengan wahyu, sedangkan wahyu sepenuhnya bergantung pada penalaran. Kemudian yang selanjutnya Christian van Wolff tahun 1679 sampai 1754 Masehi. Ia berpendapat bahwa filsafat sebagai ilmu tentang hal yang mungkin sejauh dapat ada. Selanjutnya George Wilhelm Friedrich Hegel tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Ia mendefinisikan filsafat sebagai penyelidikan hal-hal dengan pemikiran dan perenungan. Selanjutnya Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903. Menurutnya filsafat sebagai pengetahuan dari generalitas yang tertinggi derajatnya. Kemudian Henry Sidowich pada tahun 1839 sampai 1900 Masehi. Ia berpendapat bahwa filsafat sebagai ilmu tentang ilmu karena filsafat memeriksa pengertian-pengertian khusus, asas-asas pokok, metode asas, dan kesimpulan utama dari suatu ilmu apapun dengan maksud untuk mengkoordinasikan semuanya dengan hal-hal yang serupa dari ilmu-ilmu lainnya. Kemudian Bertrand Russell 1872 sampai 1970 Masehi menganggap filsafat sebagai suatu kritik terhadap pengetahuan karena filsafat memeriksa secara kritis asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Wilhelm Winterberg pada tahun 1848 sampai 1915. Pemikirannya yaitu filsafat merupakan pengujian terhadap anggapan seseorang. Selanjutnya John Dewey pada tahun 1858 sampai 1952 Masehi. Menurutnya filsafat sebagai suatu sarana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru dengan suatu kebudayaan. Kemudian Alfred North Whitehead pada tahun 1861 sampai 1947 Masehi mendefinisikan filsafat spekulatif sebagai usaha menyusun ide-ide umum yang berpautan, logis, dan perlu yang dalam kerangka sistem itu setiap unsur dari pengalaman kita dapat ditafsirkan. Kemudian Unamuno Yejugo 1864 sampai 1996. Menurutnya, filsafat pada dasarnya ilmu bahasa yang memberi kenyataan manusia, bukan sekadar perantara kenyataan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.